Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya kita ini datangnya dari Allah, dan insya Allah kita semua yang hadir ini akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Persoalan kapan, di mana, apa penyebabnya adalah mencaji rahasia napung Allah ta'ala. Tapi Pak Ibu maha bahasa Ogi kagak? Atau mah bahasa Indonesia kagak? Atau mah bahasa Inggris kagak? Oh iya, campur nih. Oh iya. Sila-sila malabikun nanya tomato malabikun kay hadir Bapak Ibu sidang jamaah tasih yang dimuliakan Allah. Yang pertama, sejak saya mencaji penceramah Pak Ibu, baru malam ini pembacaan ayat suci Al-Quran dibawakan oleh seorang camat. Saya dengar informasi beliau tadi ini Pak Ustaz Jamaluddin, jabatannya sebagai camat deh. Masya Allah. Ya biasa yang paling ya ketua RT mi, tapi yang pandang ke camat yang ngaji. Kalau sudah camatnya luar biasa cara ngajinya begini, aman itu kampung. Iya. Iya, kau makan jani mati na mengaji pacamata, makan jani sampajana, aman itu kecamatan. Mabilan itu boleh korupsi. Iya, insyaallah. Bapak Ibu sidang jamaah tasih yang dimuliakan Allah. Apa kata Allah? Innal ladzina qalu rabbuna Allah. Ya ronna baca ya, yang dibaca oleh Pak Camat tadi. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Sesungguhnya kata Allah orang yang berkata bahwa Allah adalah Tuhanku. Tsumma istaqamu, lalu kemudian dia istiqamah melaksanakan perintahku, kata Allah. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Di saat mereka ingin meninggal dunia, malaikat maut sudah ada di sampingnya. Apa kata Allah? Tatanazzalu alaihimul malaika. Malaikat maiko angkatu ataku Hajjaswarni. Itu nih Hajjaswarni. Kata Allah, hambaku Hajjaswarni, malaikat maut sudah ingin hadir mencabut nyawanya. Wahai malaikat, engkau turun mendampingi malaikat maut, kata Allah. Apa kata malaikat? Ya Rabb, apa tugas saya? Kata Allah, bisikkan di telinga kanannya almarhumah Hajjaswarni, hambaku, kata Allah. Bisikkan la takhafu aji, jangan engkau takut ingin meninggalkan anak-anakmu, kata Allah. Yang kedua kata malaikat tadi, wala tahsanu, jangan engkau gelisah, jangan engkau sedih, kata malaikat, ingin meninggalkan harta bendamu. Wa abasyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Maka dari Allah Ta'ala, malaikat bisikkan di telinga kanannya almarhumah Hajjaswarni, wa abasyiru bil jannati allati kuntum tu'adun, lihatlah nikmat surga yang pernah Allah janjikan kepadamu, kata malaikat. Pada saat Hajjaswarni melihat kenikmatan surga yang diperlihatkan Allah kepadanya, Masya Allah, maka dari Allah Ta'ala, malaikat cabut nih masiga nyawa nanya tua Diswarni agar dia tidak merasakan sakitnya kematian itu. Ibu, Ibu, atin doki. Oh iya, oh besti. Tapi bunda, mati itu sakit. Pedih itu mati hangi, Pak. Ibu,
Sakit itu mati, Bunda. Ya. Apa kata Nabi Idris? Ketika ditanya, Idris, bagaimana sakitnya kematian itu? Apa kata Idris? Nabi Idris. Sakitnya kematian itu, kata Nabi Idris, pada itu bembe kambing yang dikuliti dalam keadaan hidup-hidup. Kasih sebu pipa dina yaro 1000 kali rasa sakitnya kambing itu. Napa ni pada pedina amat yang. Insyaallah. Ibu, sakit itu mati. Kata Nabi Ibrahim, sakitnya kematian itu seperti burung yang dilemparkan masuk ke dalam minyak yang mendidih, kata Nabi Ibrahim. Kasih ratu pisakbu pedina yaro manuk-manue napa pada pedina amat yang. Insyaallah. Tapi insyaallah kita orang yang beriman, innalladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu, orang yang beriman kepada Allah, yang menjalankan perintahnya Allah, istiqamah sampai ajalnya dicabut, dijemput oleh Allah melalui malaikat mautnya. Pada saat melo yala nyawata pada nyalina almarhum Hajjah Suwarni, ya pitangi surga na pung Allah Ta'ala. Itulah sehingga beliau pada saat dicabut nyawanya tidak merasakan sakitnya kematian itu. Tapi saya ambilkan kisah dicontoh. Kenal Nabi Yusuf? Ibu, kenal Nabi Yusuf? Kenal di mana? Ya tahu. Di Budi, angkat topura ko tanay saya tak sia di sidrak. Karena kenal Firaun nasan kenal usas makarkaho. Elo kali sumasiga iya. Angka keluarga na Firaun teh. Nabi Yusuf alaihissalam, ya, semuanya pasti kita tahu kisahnya, Pak Ibu. Opa, atindogi. Nabi Yusuf alaihissalam ketika itu diajak berzina, tapi mohon maaf berhubungan badan oleh Suleha, tapi ditolak oleh Nabi Yusuf. Akhirnya Nabi Yusuf dipaksa irui ditarik bajunya Nabi Yusuf, sobek bajunya Nabi Yusuf, robek bajunya Nabi Yusuf, dipaksa oleh Suleha, perempuan yang mengajak dia untuk berhubungan, tapi ditolak oleh Nabi Yusuf karena kegagahannya. Akhirnya Nabi Yusuf dipenjara. Tapi pada saat itu istri-istri pejabat raja pada saat itu, benena menteri, dia gosip Suleha, makre Suleha maapa nang kana sengurane makor melu yeo makwaro. Kenapa sampai ada laki-laki magamima je garataan yero? Bagaimana gagahnya itu Nabi Yusuf sampai Suleha ingin mengajaknya berhubungan. Nang kalinge Suleha istri raja dengar ini gosip beredar di mana-mana. Jadi ternyata Ibu, ya tu makun repak gosi itu nih makar makoko menengkah. Ibu, besti, ternyata wanita Pak Gosip itu bukan cuman saat ini ada, Bunda. Tapi pada zaman Nabi Yusuf alaihissalam engkau memang Pak Gosip. Kata Suleha, wah mau gosip kah? Iya mbo. Prajurit, nego, kau ke pasar wahai prajurit, loko pas saya belikan saya apel. 1 apel 1 pisau yang paling tajam. Kata Suleha. Siap. Prajurit datang. Jijik mana nih itu apelmu? Kau taruh itu apel di atas meja. 1 apel 1 pisau, 1 apel 1 pisau. Hitung berapa jumlah istri pejabat negara. Kau hadirkan, suruh duduk. Angka mana nih bainina pejabat na raja yang mak gosip roh. Maka Suleha, pada muka tanda ini pisaumu. Ibu-ibu yang hadir, pisaunya dipegang semua. Setelah itu, dengar aba-abaku, engkau iris kau punya apel. Pada saat dia iris apelnya, Bunda,
Maka di Suleha, ojo, ojo, asugo. Nabi Yusuf keluar jalan di depan para istri pejabat raja tadi yang lagi mengiris apel. Apa yang terjadi Pak Ibu? Bukan lagi apel yang dia iris, tapi tangannya yang dia iris. Dia tidak rasakan sakit. Kenapa? Ada kenikmatan yang berlalu di depan matanya. Bahkan dalam riwayat yang lain dijelaskan, polo ni jarin atau poto mi tangan. Demo pana pirasaiwi, maka datania na jepale iwapele kupolo. Bukan lagi apel yang saya iris, tapi ternyata tangannya sudah terpotong Pak Ibu sidang jemaah yang dimuliakan Allah. Mereka tidak rasakan. Kenapa? Ada kenikmatan yang berlalu di depan matanya. Begitulah Hajjah Suwarni pada saat ingin dicabut nyawanya oleh malaikat maut. Wa abashiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Diperlihatkan kenikmatan surga oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga beliau tidak merasakan sakitnya kematian itu. Alhamdulillah. Agak pas sabaran nah. Apa penyebabnya? Ternyata tapi Pak Ibu. Alina almarhum Hajjah Suwarni pasti pole di Makkah. Tidak mungkin ngaji di pana pole Makkah. Iya. Tapi ada dua janji Allah Subhanahu wa taala yang pernah menginjakkan kakinya di dua tanah haramnya Allah. Tapi barang siapa kata Rasulullah yang pernah menginjakkan kakinya di dua tanah haramnya Allah, Madinah, Makkah, Makkatul Mukarramah, dua janji Allah. Satu, dijamin masuk surga oleh Allah. Yang kedua, matinya mati dalam keadaan husnul. Masya Allah. Boleh mana di Mekah? Ibu, boleh mana di Mekah? Tapi tapas saya letak lo Mekah bunda. Iya, paksa ki. Saya tahu yang hadir ini insya Allah atau mega mana je duit tu budak mana tu duit tak budak. Cuma selalu kita berpikir makan age balanca ko pole di Mekah. Amakor. Jangan sampai kita meninggal dunia kita belum pernah menginjakkan kaki kita di dua tanah haramnya Allah Pak. Sesekali gitu kita akan menyesal seumur hidup. Luar biasa janji Allah Subhanahu wa taala mereka yang pernah menginjakkan kakinya di dua tanah haramnya Allah. Ustaz, apa keistimewaannya orang yang ke tanah suci? Tapi bunda, barang siapa yang sholat di Masjid Nabawi Madinah, satu kali melaksanakan sholat di Masjid Nabawi Madinah, kata Rasulullah, ia pada apalanna ia ku akka 10 kisah masampajang oko masjid apa tusangan nate Baitur Rahman. Akka 10 kisah masampajang isa okowe satu kali sholat isya di Masjid Nabawi Madinah baru sama pahalanya bunda 10.000 kali. Barang siapa yang sholat di Masjidil Haram Makkah satu kali sholat di sana, kata Rasulullah, akasiratu pisap boko Baitur Rahman mas sempajang Isa 100.000 kali mereka sholat Isa di Masjid Baitur Rahman baru sama pahalanya. Masya Allah. Coba dihitung bunda, 100.000 kali dibagi 365 hari, maka pasti hasilnya ya kurang lebih 273 ya kalau saya tidak salah. Tak bagi kare 100.000 dibagi 365 hari. Lebih 200 tuasilikna. Artinya apa? 273 tahun kita sholat isya di Baitur Rahman satu kali di Masjidil Haram baru sama pahalanya Pak Ibu sidang jemaah yang dimuliakan. Makanya tapas saya lihat lalu Makkah Pak. Asa sekali kita kalau kita meninggal dunia lalu kemudian kita tidak pernah menginjakkan kaki kita ke tanah suci. Ibu, boleh mana di Mekah? Lepas saya lihat lalu Mekah, Ustaz, tain doi, tania to megai duina lo Mekah.
Bukan orang yang banyak uangnya yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala ke tanah suci, Pak Ibu. Orang yang ke tanah suci itu adalah orang yang dipanggil oleh Allah, bukan orang yang banyak uangnya. Banyak orang yang tidak punya banyak uang tapi ternyata boleh Makkah, betul. Iya, makanya katakan mereka apa deh? Degaga duina, boleh Makkah, boleh umrah. Apa dan kasas? Iwajah kami. Iya. Makanya orang yang ke tanah suci itu bukan berarti karena banyak uang, tidak. Tapi orang yang ke tanah suci itu adalah orang yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, bagaimana caranya ya kumelo kinok bipung Allah taala lo Makkah? Pabesti. Melo gigano bipung Allah taala lo Makkah. Ay tabe. Aja tapopo ya. Rahasia ya. Okotomi apa sangan itu kampung? Aripinang. Upawi. Setiap sujud terakhir tak bunda, jangan angkat kepala atas sebelum berdoa kepada Allah. Apalah mana nih? Apa doanya? Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina. Doa makan tuh Ustaz. Allahumma rzuqni siyaratal haramain. Tapi bunda, Allahumma rzuqni siyaratal haramain. Jangan pernah angkat kepala tak, Pak. Jangan pernah angkat kepala tak bunda sebelum berdoa kepada Allah. Mau sholat sunnah ataukah sholat fardu. Mohon di sujud terakhir ta Allahumma rzuqni siyaratal haramain. Ya Allah, berikan kami rezeki ya Allah agar bisa bersiara di dua tanah haram Madinah Makkatul Mukarramah. Allahu Akbar. Insyaallah barang siapa yang istiqamah membaca doa ini bunda, tidak akan meninggal dunia sebelum dipanggil oleh Allah menginjakkan kakinya di dua tanah haram ya Allah. Istiqamah ki bunda. Tapalah nih? Apa lami? Doa. Allahumma rzuqni siyaratal haramain. Ustaz, ai. Jomo to nadi kulay ma kapala bahasa Arab, Ustaz. Wadi ka bahasa Indonesia, Ustaz? Bisa. Wadi ka bahasa Ogi, Ustaz? Wadi. Iki tamani. Tahu mah, kau tapak bahasa Indonesia, tapak bahasa Ogi, daw kita pasui, tapi ilalanga tidak ada solat yang di dalamnya ada bahasa Indonesia atau ke bahasa Ogi. Ya. Batal solat kalau ada yang bahasa Bugis, bahasa Indonesia. Jadi di dalam dalam hatinya bagaimana? Ya Allah, berikan kami rezeki ya Allah, agar kami bisa bersiara di dua tanah haram Madinah Makkatul Mukarramah ya Allah. Allahu Akbar. Ustaz malam mopi Ustaz. Iya. Wadi jaji koloki mabarajama, ya. Logam masih ki mabarajama. Nata apalah salah-salah ya padongang ini. Mendre ni pui mang Allahu Akbar. Baca doa ya Allahumma apa tuh nasangat Ustaz besti. Melo ni mak barasalla pui manambah sang doa maka. Nasangya mo ti Allahumma barik lana fi razaqtana wa qina azabannar. Allah. Jadi aku detol pakai bahasa Arab, kita tidak mampu untuk menghafal bahasa Arabnya, maka cukup bahasa Indonesia saja ya rega bahasa Ogi. Ustaz, bahasa Bugisnya juga terlalu panjang Ustaz, bisa dikasih pendek-pendek? Tapi bunda, ini yang terpendek yang saya ingin sampaikan ke malam ini. Tapi tangkalingai di nawat dengan pakuling, cuma satu kali. Allahu Akbar. Subhana rabbil Allah bihamdi, subhana rabbil Allah bihamdi, subhana rabbil Allah bihamdi. Sebutkan dalam hati, tapau nilalang hati tamakada. Ya Allah, melok ka lo Makkah. Allahu Akbar. Tapalami.
Tapalami. Ya konyo to patapalay ay buntutungan. Ipuang. Ipuang. Meloka. Ipuang meloka lomak. Tapahami bo. Ipuang meloka lomak. Tapi ilalangati deh. Ilalangati. Barang siapa yang istiqamah membaca doa ini, insya Allah tidak akan meninggal dunia. Iya. Maka guru ta, iya kumupudang itu matu, tahu enak na cawa-cawai ko tuh. Ternyata betul. Tak cawa-cawai ka tuh. Jujur nih. Ipuang meloka lomak. Loaka. Kami nama bocor nana ya robesti. Bapak Ibu sidang jamaah yang dimuliakan Allah. Jadi kembali, alena almarhumah Hajah Suwarni tapi enjo na mati Pak Ibu. Ya. Amang apa sah? Enjo na mati alena almarhumah. Ipalete on Romeo ko Allah Ta'ala. Karena kita ini manusia Pak Ibu awalnya dari alam arwah. Ya. Kita semua yang hadir ini dari alam arwah. Bapak-bapak yang hadir ini dari alam arwah. Semua ibu-ibu. Di alam arwah tidak ada yang mengetahui selain Allah berapa tahun. Berapa puluh tahun hanya Allah yang tahu. Dari alam arwah Allah pindahkan kita ke alam rahim. Di alam rahim ini selama 10 bulan 9 hari. Masya Allah. Hah? Iya tak balik di. Tak balik ya. Apa kutu kusanga? 10 bulan 9 bulan 10 hari. Iya. Apa tuh kusanga? Oh salah. Oh salah. Kita mana? Di alam rahim ini selama 9 bulan 10 hari. Angka to asira ulang di. Angka to arwa ulang. Angka to si ulam mi deh. Iya purana buting. Dari alam rahim Allah pindahkan lagi kita ke alam. Ya mote ebestidu dunia. Dunia itu bahasa Arab bunda. Dana ya dana singkat artinya. Jadi njo mematoto mito kulino njo. Terus mutu disangan njo. Iya njo. Jadi dunia itu bahasa Arab dana ya dana singkat artinya. Jadi njo mematoto mito kulino. Bahkan apa kata baginda Rasulullah? Inna a'maru ummati bayna sittina wa sabain. Umuruna ummaku antara 60 dan 70 tahun. Ngokomi Pak Ibu ya. Ibu 60 dan 70 tahun maka dari Nabi ta benengi padi terus mutu disanga padi. Iya. Bobo. Iya. Maka dari Nabi ta benengi bobo ki di umur 60 sampai 70 tahun. Tata aja man yoto pasangkingnya pole besti. Belum ditabat tuh tahu. Belum disangking. Jadi orang yang sudah berumur 60 sampai 70 tahun maka dia Nabi ta sangkingan. Jadi ya kuan ni pulo na tahu ngomuruta bunda. Tapi pada kita ko muruta lupulo mana mijat tahu itu lo. Tapi jangan sampai kita yang muda merasa bahwa ternyata umur kita itu nanti 60-70 tahun napaki mati napaki sangking. Tidak. Orang yang meninggal dunia itu bukan orang yang sakit bunda. Ternyata malah saya mati. Ternyata tomatuai mah. Tapi yang meninggal dunia apa kata Allah? Walikulli ummatin ajalu. Setiap manusia ada batas yang sudah ditentukan oleh Allah. Faiza jajaluhum. Ya kon ada pinajal purna patantoy pung Allah Ta'ala. La yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Denawat dingi pamaju tidak akan bisa dimajukan dan tidak akan bisa dimundurkan Pak Ibu sidang jemaah yang dimuliakan Allah. Inilah yang dirasakan, yang dilalui oleh almarhumah Hajah Suwarni. Sudah sampai batas yang Allah tentukan sama beliau.
sekalipun bagaimana cintanya anaknya kepada beliau, menantunya kepada beliau, tidak akan mencegah datangnya malakal maut untuk mencabut nyawanya almarhum Haji Suwarni. Ya. Jadi dari alam dunia Allah pindahkan lagi kita ke alam kubur, alam roh, lalu kemudian Allah pindahkan ke alam rahim, dari alam rahim Allah pindahkan kita ke alam dari alam dunia Allah pindahkan kita ke alam kubur. Inilah yang ditempati oleh almarhumah Haji Suwarni Tomatua tak malam ini. Masya Allah, begitu bahagianya almarhumah Haji Suwarni malam ini, sampai-sampai dia sampaikan kepada malaikat, makanya aku aja kasih terang aja kuburku. Kenapa kuburan saya ini terang, wahai malaikat? Kenapa kuburan saya ini begitu luas, wahai malaikat? Apa kata malaikat? Boji, keluarga ta, anak ta, menantu ta, keluarga besar ta berkumpul dan hadir untuk mendoakan kita. Inilah sehingga Allah mengirimkan cahaya ke alam kuburmu. Kata almarhum Haji Suwarni, wih nak, terima kasih banyak nak, terima kasih banyak. Bapak Ibu sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu gembiranya kita Pak Ibu, ya kuangka na kuyawana calirok na kiburu, kita sudah berada di bawah kuburan. Iya, kita sudah berada di alam kubur, lalu kemudian anak-anak kita, keluarga kita mendoakan kita. Alhamdulillah. Tindoki. Iya. Silusul malabikum dan niat tomato malabikum kay hadir Bapak Ibu sidang jamaah yang dimuliakan Allah. Ay mila mitete sirah. Ya. Ditambah pi. Tete sirah apa aja nak di tete sirah dek. Apa tete 10? Oh mil mabu nanti ustaz. Ya, jam 9 insyaallah kita berhenti. Tapi Pak Ibu jadi almarhumah sekarang ini sudah berada di alam barzah, sudah berada di alam kubur. Ada dua yang dia tunggu alena almarhumah Haji Suwarni. Ya kumati nak Pak Ibu, ketika kita sudah meninggal dunia, ada dua yang kita tunggu ketika kita nanti sudah berada di alam kubur. Yang pertama adalah doa. Tania doa. Dan yang utama yang dia tunggu doanya adalah doanya anak bunda. Setiap anaknya berdoa, Rabbi ufirli waliwalidayya. Ya Allah, ampunkan dosanya orang tuaku ya Allah. Tadampun kasih dosanya puah. Sayangi dia ya Allah, masukkan ke dalam surgamu ya Allah, luaskan kuburannya ya Rabb. Setiap anaknya berdoa di dunia, Allah kirimkan cahaya ke alam kuburnya orang tua kita Pak Ibu. Makanya tabihi Pak Ibu, obesti tadi dia nata bunda, kasih cakarut dunia kasih. Iya nak dia nak kumita nak. Iya. 5 mani-mani na to mande panada na di. Iya. Tadi dia nata bunda, tadi dia nata tadi di. Oh ya meron ana. Tadi dia nata bunda. Iya mitu anata. Iya tu anai bunda mati pinapapaja kinelo doang. Betul. Tatanay ni gare ini kami nang macho ya lo ku. Diga gaji tatomato ako. Iya, malulumanan. Tapi bunda tatanay garit tumatata alena pumajita. Tatanay. Makara pilitan lo daw mo pito matata ngaji. Yang karokadoy. Yang namanya anak Pak Ibu tidak akan pernah berhenti mendoakan orang tuanya. Setiap kita sudah beribadah, pasti kita berdoa untuk orang tua kita. Kalau saudara di Pak Ibu biasa mau yang lupai. Terkadang saudara kita lupa di, betul? Iya. Pura pasti tema lepa setelah Idul Fitri napas si marengarang, kasih Daikku kasih, kasih Andriku kasih. Tapi orang tua Pak Ibu tidak pernah kita lupa. Makanya tadi di Anata
Karena cuman anak itu yang akan mendoakan kita. Insyaallah. Iya. Dapat sekolah agama anak ta bunda. Iya. Dapat tami aku pesantren, mega pesantren aku deh. Oh iya, kasih masuk di pesantren anak ta bunda. Kenapa? Dia yang akan mendoakan kita sampai mati. Yang namanya anak itu tidak akan pernah berhenti mendoakan orang tuanya. Jangan harap keluarga tak bunda, jangan harap untuk mendoakan kita sampai mati, jangan. Oh ibu, jangan harap suami tak mendoakan sampai mati, tidak. Iya. Apalagi kau malolo mopi, nah mati ki, meninggal dalam keadaan muda. 1 bulan 2 bulan wad di mopi teriak ko kamarai menangis di aduh, ya Allah. Ada poin kasih dasana kasih bayi ku kasih 5 bulan kemudian bunda akan berubah. Iya. Bisa jadi macan. 1 tahun kemudian wadi jadi bot. Tapi bunda Mil kamu kutana yang jujur, kira-kira kalau suami tak sudah menikah, apakah dia masih mendoakan kita atau tidak? Budi, yang akan mendoakan kita adalah anak. Tadi dia anak bunda tadi anak temannya. Lakaita. Iya. Ustaz, ya no tuh Ustaz mengapa wai? Iya tuh anakku Ustaz, kusuruh kasih lo mengaji Ustaz, lo mi kasih cule-cule ku tuh makala aja menangis Ustaz. Tapi bunda, angka pak doang apa patarangati melewaleki deh. Iya neta bawa rewa bunda. Setiap pagi bunda tabe, setiap pagi takatan ni ulun anak tak pegang kepalanya anak. Ulun anak tak bunda. Obesti katan ni ulun anak tak setiap pagi ulun anak tak ulun sarana ulun anak tak katan ni apa ulun na bapak na ulun anak tak bacakan 2 surah bunda. Ayo bunda, bacakan ke 2 surah. Yang pertama surah Al-Qadar. Apalah mau kapan surah Al-Qadar? Apa? Inna atayna inna anzalnahu fi lailatul qadri latu capana. Tapi aja tuh si tok biba aja nana mai kona inna anzalnahu latu capana ano ka masuna tapat tarui di inna anzalnahu fi lailatul qadri wa ma adraka ma lailatul qadri khairum min alfi tanazzalul malaikatu rufiha bisinarbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il. Ini yang pertama surah Al-Qadar. Yang kedua surah Al-Kautsar. Hai. Ya, napa nih inna a'tainakal. 2 surah ini bunda kita bacakan di atas ubun-ubunnya anak setiap pagi. Ya. Bacakan 2 surah ini, apa kata Imam At-Tamimi? Apapun yang dicita-citakan anak itu insyaallah akan diijabah oleh Allah. Yang kedua, akan dilembutkan hatinya oleh Allah. Yang ketiga, malu memeringkali nggak ada tomatoh. Baik, sidang jamaah yang dimuliakan Allah. Jadi inna anzalnahu si bawa inna 2 surah bunda. Dek, tak pahami? Tak pahami bunda? Bacakan ki anak tak, pegang atas kepalanya. Ustaz, ya kulak kaya bata Ustaz. Apa natu dikatan nih? Oh iya aja nah. Anak tamiwasan niya. De insyaallah kalau kita bacakan 2 surah ini kata Imam At-Tamimi
akan diijabah semua cita-citanya oleh Allah, akan dilembutkan hatinya oleh Allah, insyaallah malu memeringkali ngada-ada teman-teman. Iya nih, baik-baik sidang jamaah yang dimuliakan Allah. Jadi yang pertama yang dia tunggu orang yang sudah meninggal dunia, terkhusus almarhumah Hajjah Suwarni, tapi anaknya Wijanna almarhumah, anak Apona almarhumah, yang dia tunggu itu adalah doa tah semua. Ya. Yang kedua, yang dia tunggu beliau itu adalah Masya Allah. Makanya aja kita sekekan itu mateta bunda. Jangan pernah kikir terhadap orang tua kita yang sudah meninggal dunia, jangan. Kenapa? Mereka sangat mengharapkan sedekah itu. Doakan lalu kemudian sedekahkan untuk beliau. Ya. Makanya ya kalau ki masih gie bunda, bawa mau ki duit di, tak 2 cok bu, 5 cok bu. Jangan pernah kosong ki aja tuh kosong kalau masih ki. Bawa ki duit. Ya. Alang ipu imang tabi yang kayak telo doang yang kasih teman-temanku almarhumah Hajjah Suwarni, Masya Allah. Almarhumah bapak ibuku Pak Imam bacakan surah Al-Fatihah, Masya Allah. Sampai. Ya. Setiap anaknya bersedekah di dunia untuk almarhumah. Apa kata almarhumah ya? Malaikat, kenapa begitu luas saya punya kuburan, malaikat? Kenapa begitu terang saya punya kuburan, malaikat? Apa kata malaikat? Anakmu bersedekah untukmu, itulah sehingga Allah menerangi kuburanmu, itulah sehingga Allah meluaskan kuburanmu. Alhamdulillah. Berbicara soal sedekah, titi asirani je. Ya, ditambah cedek. Cedek pilih. Iya itu cara mai bunda tanya itu tanah. Iya, cara mai itu bukan lama. Iya. Tapi namo tu maponcok mi kota menemui di biar pendek asal mah. Biar pendek asal mah. Mengapa? Ceramah teh. Biar pendek asal mah. Asal masuk besti. Daripada panjang masuk setengah, masuknya saya lama berceramah, tidak ada yang ibu-ibu paham. Saya berteri-teri, ya bapak ibu sidang jamaah atau sidang dimuliakan Allah. Alena mondri. Kenapa? Karena terlalu lah. Iya, makanya jadi seorang penceramah itu harus tahu jamaahnya. Oh ya kuang karena teman ngale. Tapi nih. Kalau sudah ada orang yang menguap, Bapak Ibu sidang jamaah yang dimuliakan Allah, tabihi soal sedekah bunda bukan cuma untuk orang yang meninggal, tapi mereka yang bersedekah juga akan mendapatkan pahala dari Allah. Ya. Makanya tabi bunda, ketika kita ke masjid bawa uang 1.000, 2.000, insya Allah. Yang 2.000 itulah kata Allah. Orang yang bersedekah saja menyesal, apalagi tausik. Tapi Pak Koling bunda. Apa kata Allah? Berinfaklah wa anfiqu mimma razaqnakum min qabl ayati ahadakumul maut. Bersedekahlah, berinfaklah kata Allah sebelum engkau meninggal dunia. Karena kenapa? Orang yang bersedekah saja akan menyesal nanti dalam kuburnya, apalagi orang yang Apa kata orang yang sudah bersedekah? Thomas sedekah. Fayaqulu Rabbi, ya Allah, hidupkan saya ya Rabb, sebentar saja ya Allah, hidupkan saya. Maka dia malaikat melo komaga. Fasaddak napa kamelo masidakah ipuang. Selama ini saya ke Masjid Baitur Rahman, tidak pernah bersedekah. Bahkan bawa si duit 2 sok bumi. Ya Allah, hidupkan saya sebentar saja. Nampak kami lo masih kasih 100 sok bumi. Malaikat pali suka pedang ibu Allah Ta'ala. Maka dia malaikat. Kita sudah meninggal dunia. Pertanggungjawabkanlah apa yang pernah engkau perbuat waktu di dunia. Makanya tabi bunda. Kenapa orang yang meninggal dunia menyesal?
ingin dihidupkan oleh Allah bukan untuk sholat, bukan untuk ke tanah suci, tapi dihidupkan untuk bersedekah. Karena pahala pertama yang diperlihatkan Allah di alam kubur adalah pahalanya sedekah. Tapi bunda, kira-kira milo kamakutana terakhir ya pakutan aku Kira-kira kalau bapak ibu punya uang 100.000, angka duit 100 sabu, angka to duit 50 sabu, angka to duit 20 sabu, tak kecil lah ini 2 sabu tahu semua tu disanga tak kecil lah macio ini 2 sabu kira-kira kalau lale celengange ko elo tak duit kegai tak pertama iya aja lah ibu duit kegai tak pertama ya jujur dia pira tu tak pertama tayang 5.000 150 20 2.000 kira-kira lala celengan yang kelota kegai tak pertama duit kegai ya 2.000 jujur dia ini 2 sabu kan mau tapau jujur kita ya 2.000 tapi pak duit kegai tak pertama pak pak 2.000 itu cocok tuh apa kalau mangan naik pilu kantongnya dua cabu estas karena kalau 100.000 yang kita akan masukkan ke dalam kota amal malilu lipukin lisuk mengapa tuh nabi 100 pertama makutana mah pasti rata-rata di bicu sapa ternyata inilah yang membuat kita menyesal nanti di hadapan Allah. Ya Allah, hidupkan saya ya Allah, patuh kecil nampakmu wih kapag kejepali apalan na duit bonyoy ponge langsung tuh disangka duit bonyo to pa 2 sabu to pa inilah yang akan membuat kita menyesal pa ya Allah hidupkan saya sebentar saja ya Allah melo kasalay do bonyoku Masya Allah. Makanya Pak Ibu dan jamaah yang tak dimuliakan Allah, sebelum kita menyesal di hadapan Allah, bersedekahlah dan bersedekahlah untuk orang tua kita, almarhumah yang sudah mendahului kita. Insya Allah sampai, dan itulah yang ditunggu oleh mereka almarhumah. Bapak Ibu dan jamaah yang dimuliakan Allah, aja nak makutana maka ditambah pigato dek. Yang jelas melok napa aja. Dek, ida mau makutana maka ditambah pigai pokoknya. Bahwa melo napa aja. Makan jatuh kita tidak tudang ini. Ya aku. Apa rese tu panada? Panada parese. Angka panada? Ada panada? Bepana patasiai bunda besti apa mi? Ya kotain jalan kote pana? Ya kotain panada? Cantik mah? Kalau dia cantik manis reso? Pares itu panadai besti, pares itu panadai ya komakat don itu panadai, mako tu kadon na bitik ko. Ayo mesti dan jamaah yang dimuliakan Allah. Intinya tabi bunda, kul yatawaffakum malakul maut, sebelum malakul maut datang mencabut nyawa kita, insyaallah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir ini Pak Ibu meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal. Mudah-mudahan pada kimatnya mantan kemenak nasinjai Pak Ibu dipanggil berkhutbah di Masjid Haim Asikan di Petarani Makassar. Masya Allah, setelah berkhutbah dia manahkan menjadi imam di rakaat kedua di sujud terakhirnya. Dia menamendre maroca jumakangnya angapan justa ay mga natin na naik bahasa Makassar teh. Angapan yung mga natin na naik para mati mingkutay. Ternyata dia sudah meninggal dunia pada saat dia bersujud di rakaat kedua di sujud terakhir. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir ini Pak Ibu insya Allah meninggal dalam keadaan bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal.
1 minggu kemudian Pak Ibu, kalau si mati sujud di tempat yang sama, anak muda yang meninggal hari Jumat juga Pak Ibu. Masya Allah, gara-gara malah dicelengang imasai. Mati sujud matoi itu masih sujud matoi, asujuma, tapi malah dicelengang imasai. Mudah-mudahan kita semua ini terhindar dari kematian syu'ul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sidang jamaah yang dimuliakan Allah. Intinya, sebelum malakal maut datang hadir menjemput nyawa kita, maka mari kita mempersiapkan diri kita menuju kematian itu. Pakan jaki wi hubungan taluri pung Allah Ta'ala, pakan jaki itu hubungan taluri pada tarupa tau. Hablum minallah wa hablum minan nas. Insyaallah salamak kilino. Aku tuh per salamak ya akhirat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam, khususan ila ruh almarhum Hajjah Suwarni. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana, Allahumma ighfir lana, Allahumma ighfir lana warhamna wa'afina wa'fu anna ya Allah. Tuhan, Padampungin kasih dosa almarhum Hajjah Suwarni ya Allah. Ampunkan dosanya almarhum Hajjah Suwarni ya Allah. Dosanya yang dia sengaja maupun yang dia tidak sengaja ya Allah. Dosanya yang tersembunyi maupun yang terang-terangan ya Allah. Dosanya yang kecil maupun yang besar ya Allah. Tuhan, Tapalangi kasih kiburuna almarhum ya Allah. Luaskan kuburannya ya Allah. Jauhkan dari siksa kuburnya ya Allah. Tapancadi kasih kiburuna taman-taman surgamu ya Allah. Allahumma rabbana ighfir lana wa liwalidina ya Allah. Warhamhuma kama rabbayana صغارا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الحمد لله akhir dawana alhamdulillahi rabbil alamin. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.